أمر حضرتك السابق ونحكم إلى أو أمر خير فيه وإلى أرواح والدينا وشيخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Baqadal wa radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sa'iri salihin fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullah asyartul hadi asyar, ya. Sampai itu. Syarat sahnya salat yang ke-11. Ya, kita tahu di Muqaddimah Hadramiyah ini campur antara syarat dan mubtilat. Jadi biasanya kitab-kitab itu menyebutkan mubtilatus shalah atau syartus sihhatis shalah, nanti diglobalkan. Termasuk syarat sahnya salat adalah menjauhi semua yang membatalkan salat. Wis global gitu dok. Nanti ada bab khusus menjelaskan mubtilatus shalah, yang membatalkan salat nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu biasanya kitab-kitab yang lain. Di Muqaddimah Hadramiyah tidak langsung jadikan satu. Jadi disebutkan satu-satu, meninggalkan ini, meninggalkan ini, meninggalkan ini, terus begitu urut. Jadi kalau nyari bab hal-hal yang membatalkan sholat di Muqaddimah Hadramiyah, ya di bab syurut sihhatis shalah ini. Jadi kalau cari-cari di fahrasnya bab mubtilatus shalah ya tidak ada. Tidak ketemu kok bahas mubtilatus shalah, dibahas di bab syurutus shalah, ai syurut sihhatis shalah, syarat sahnya shalah. Sekarang kita sampai pada syarat yang ke-11, yaitu tarkul af'alil katsirah. Meninggalkan perbuatan yang banyak. Fi'lu yang dilakukan di dalam sholat yang membatalkan sholat itu ada 5. Di sini langsung disebutkan 1, tarkul af'alil katsirah. Sebenarnya yang membatalkan sholat, fi'lu yang membatalkan sholat itu 5. Nah, di sarahnya itu asyartul hadi asar tarku ta'ammud ziyadati ruknin fi'li. Jadi dohirnya kan harus af'al katsirah, perbuatan yang banyak, 3 gerakan berturut-turut. Kalau 1 berarti kan tidak batal kan, dohirnya begitu. Tidak mutlak itu, ada tafsirnya. Jadi melakukan 1 rukun fi'li secara sengaja, nambahi rukun fi'li secara sengaja, walaupun itu 1 perbuatan, walaupun itu 1 gerakan, batal. Kalau dia melakukan perbuatan yang perbuatan itu rukun fi'li. Jadi menambahi rukun fi'li secara sengaja, walaupun 1 gerakan, batal. Contohnya kayak apa? Rukun fi'li kayak ruku. Antum ruku seperti ini, 1 gerakan kan ya? Nah, 1 gerakan itu, tapi kalau yang antum lakukan itu, surahnya surah rukun fi'li, antum lakukan secara sengaja, bukan lupa, batal. Contoh, antum sudah ruku, Allahu Akbar. Terus, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal, antum ruku lagi. Allahu Akbar, ruku lagi. Sengaja, bukan lupa. Kalau lupa, anak sudah ruku apa belum? Berarti belum. Antum harus ruku ya. Ini ndak ingat, antum sudah ruku, sengaja nambahi ruku kedua. Walaupun 1 gerakan, batal. Itu. Dengan catatan itu, yang antum lakukan surahnya surah rukun fi'li. Mesti rukun. Beda kalau duduk. Duduk itu ada yang rukun, ada yang bukan rukun. Kalau ruku ada ruku bukan rukun. Enggak, rukuk mesti rukun ya. Nah, itu. Tapi kalau duduk, ada yang rukun, ada yang bukan. Ada duduk rukun seperti duduk tasyahud akhir, seperti duduk bainas sajdatain. Tapi ada duduk yang bukan rukun. Misalnya duduk istirahat, duduk tasyahud awal. Lah, ini bukan. Jadi kalau antum nambahi duduk, enggak batal. Contoh, setelah i'tidal mestinya apa? Sujud kan? Langsung sujud. Ini enggak. Turun dari i'tidal sujud dulu sebentar. Duduk dulu sebentar. Jadi i'tidal Allahu Akbar, duduk sebentar baru sujud. Nambah duduk kan ini kan ya? Nah, tapi duduk apa mesti rukun? Ada yang rukun, ada yang bukan. Nah, maka enggak batal itu. Itu enggak batal. Kenapa? Duduk sebelum sujud itu ada yang bukan apa? Duduk seperti itu tidak mesti rukun.
Ya, duduk seperti itu tidak mesti rukun. Ada yang rukun, ada yang bukan. Ada yang sunnah, ada yang rukun. Maka tidak ada masalah. Tapi kalau mesti rukun, antum lakukan secara sengaja, batal. Ya kayak tadi itu, rukuk, sujud, rukuk, itu nambahi. Batal antum. Ya, kalau nambahi. Contohnya, yang sering, menurut Imam Ibnu Hajar ini khilaf tapi. Beda dengan Imam Romli. Contoh antum misalnya duduk tasyahud awal, keliru tawarruk. Mestinya sunatnya iftirash, tawarruk ya juga boleh, hatta bersila boleh. Tapi kan afdalnya iftirash. Antum benerkan. Nah, ketika mau membenarkan, pindah ke posisi iftirash. Kalau Ibnu Hajar jangan sampai begini antum. Jangan sampai merunduk yang sekiranya dahinya antum lurus dengan depannya lutut. Kenapa? Begini ini rukuk. Rukuknya orang sholat duduk. Jadi kalau antum sampai begini, dianggap nambah rukuk, batal sholatnya. Jadi kalau benar kan, keliru iftirash, keliru ke tawarruk, atau sebaliknya tawarruk, keliru iftirash. Benerkannya kata Ibnu Hajar begini, lurus begini. Jangan begini, kalau begini, batal sholatnya. Kenapa? Nambahi rukuk. Ini satu. Jadi fi'lu yang membatalkan sholat, itu ada 5 macam. Pertama, itu. Ta'ammudi ziyadati ruknin fi'li. Sengaja nambahi rukun fi'li walaupun satu gerakan, itu batal. Nomor 1. Nomor 2, wa fi'lin fahish, perbuatan yang berat. Perbuatan berat itu nanti sebutkan, seperti melompat, yang melompatnya itu sampai perlu merunduk dulu biar lompatannya kenceng ya. Kalau melompat nggak pakai merunduk kayak vampir jadinya ya. Iya kan? Kalau melompat tak pakai merunduk, itu kayak vampir ya. Kalau lompatan biar keras, itu kan merunduk dulu kan ya. Direndahkan dulu badannya, baru lompat. Nah, lompatan seperti itu, walaupun satu kali, batal. Kenapa? Ini, fi'lin fahish, perbuatan berat. Atau termasuk perbuatan berat, nendang dengan keras, mukul dengan keras. Itu. Di selain sidatul khauf, salat biasa gini, diganggu oleh temannya. Atau ada orang lewat depannya. Mestinya kan dihadang gitu kan ya. Ada orang lewat depannya. Dia mukul dengan keras itu, dicotos ya. Jadi ada orang lewat depannya langsung. Batal itu, hatta satu gerakan. Nah, kenapa? Fi'lin fahish. Fi'lin fahish itu dicontohkan oleh ulama seperti pukulan keras, tendangan keras, atau lompat. Lompat yang sekiranya perlu merunduk. Nah, itu. Seluruh badan merunduk, kemudian lompat. Itu walaupun satu kali batal. Nah, ini yang kedua, fi'lin fahish. Ketiga, au biqasdil la'ibi wahdahu. Tujuan laib. Kalau tujuan laib, hatta gerakan ringan, hatta satu kali langsung batal. Gak ada gunanya. Sholat, enak-enak sholat. Apa tujuannya? Laib, main-main. Tujuannya main-main, batal itu. Tapi kalau tujuannya bukan main-main, ngasih isyarah misalnya. Sholat misalnya, habis rukuk, ngantongi mushaf. Jatuh mushafnya. Dia posisi pas i'tidal. Nah itu. Dia posisi pas i'tidal. Ngasih kode ke orang sampingnya untuk ngambil. Ngasih kode begini untuk ngambil. Atau imam. Imam ngimami. Datang makmum. Makmum itu kan mestinya kan di kanan kan ya. Kalau satu kan mestinya di kanan imam. Ini enggak, makmumnya ada di belakang, lurus dengan imam, atau di kiri, keliru, mukhalif li sunnah. Akhirnya anak udah takbir. Satu makmum ini mau takbir di kiri anak, mestinya di kanan, tak kasih kode begini. Enggak ada masalah. Tapi kalau tujuannya main-main, enggak ada gunanya sholat tiba-tiba gini. Apa tujuannya? Main-main, langsung batal. Ini ketika qasdul laib, hatta gerakan pelan. Kalau qasdul laib langsung batal. Gitu. Hatta gerakan pelan dan satu kali. Ini yang ketiga. Yang keempat, au syara'a bihi bil fi'li fi mubtilin. Atau gerakan cuma satu kali. Tapi maksudnya mau memulai gerakan yang membatalkan. Itu baru memulai sudah batal. Contoh, gerakan 3 kali berturut-turut membatalkan apa enggak? Hafal kasiro kan ya? Ada orang sholat, gerakan 1 kali. Tapi gerakan 1 kali ini memang dia niatnya mau melakukan 3 kali berturut-turut. Baru 1 kali langsung batal.
Beda kalau orang nggak niat, 3 kali baru batal. Orang nggak ada niatan melakukan gerakan 3 kali. Ada orang niatnya nggak mau melakukan gerakan 3 kali. Berapa kali? Tidak terpikir oleh dia. Gerak tapi 3 kali baru batal. Itu. Misalnya 1, 2, 3 ya. Itu. 3 kali baru batal kalau nggak ada niatan melakukan 3 sejak awal. Tapi kalau sejak awal niat melakukan 3 kali, sejak awal memang maunya melakukan 3 kali. 3 kali membatalkannya ya. 3 kali kan membatalkan. Lah, antum baru gerak 1 kali langsung batal. Nah, ini maksud dari au syar'a bihi bil fi'li fi mutilin. Jadi memulai perbuatan yang bisa membatalkan. Memulai perbuatan yang bisa membatalkan. Atau mau jotos keras, siap-siap dok sian. Jotos keras kan batal kan ya. Siap-siap, baru gerak pelan, udah batal. Kenapa? Tujuannya mau melakukan perkara yang membatal. Mau lompat, belum lompat, si turun, menurunkan badannya, gerak kan? Dan bukan gerakan keras kan itu kan? Bukan gerakan berat, masih menurunkan badan. Siap-siap mau lompat, baru menurunkan badan udah batal. Tapi kalau nggak ada niatan lompat, akhirnya kemudian ngelompat dengan keras. Ketika ngelompat baru batal. Tapi kalau udah niat dulu, mau ngelompat, baru menurunkan badan, udah batal. Kenapa? Syara'a bihi fi mubtilin. Yang kelima, yang membatalkan sholat, fatarkul af'alil katsirah, itu melakukan perbuatan banyak. Perbuatan banyak itu maksudnya 3 kali berturut-turut dengan qayyid-qayyid yang sebentar lagi akan disebutkan. Jadi kesimpulannya, syarat sahnya sholat yang ke-11 adalah menghindari, meninggalkan 5 model perbuatan. Yaitu apa? Ta'ammud ziyadati ruknin fi'li, kemudian fi'lin fahish, atau biqasdillahi wahdahu, au syar'a bi fi mubtilin, atau af'al katsirah. 5 perbuatan ini yang membatalkan sholat. 5 itu. Bukan hanya af'al katsirah. Sudah, kita baca matanya sekarang. Al-asyartul hadi asyar tarkul af'alil katsirah. Di antara contoh yang membatalkan, falau zada ruku'an. Kalau ada orang nambahi 1 ruku'. 1 ruku' kan berarti enggak gerakan banyak. Ya. Au ghairahu minal arkan, atau nambahi rukun yang lain, nambahi sujud. Sujud udah 2 kali, nambahi lagi 1 kali. Ya itu. Nambahi sujud. Ya apa? Batalat, batal. Ya apa? Dari depan katanya tarkul af'al al-katsirah. Melakukan perbuatan yang banyak. Lah ini nambahi 1 rukuk kok batal? Kalau kita hanya baca matanya bingung. Karena ini kan falau zada, kan tafrik dari sebelumnya. Sebelumnya menjelaskan apa? Perbuatan yang banyak. Mestinya kan contoh-contoh yang akan disebutkan itu adalah contoh-contohnya gerakan yang banyak. Tapi di sini enggak. Falau zada ruku'an, nambahi 1 rukuk kan 1 gerakan. Au ghairahu minal arkan, nambahi rukun yang lain. Batalat, batal. Nah, makanya kalau tidak dihubungkan ke sarahnya dulu tadi bingung. Yang membatalkan sholat bukan hanya af'al katsirah, tapi ta'ammud ziyadati ruknin fi'li. Sengaja nambah rukun fi'li. Contohnya ruku atau yang lain, batalat. Tapi dengan catatan in ta'ammadahu, kalau sengaja. Kalau lupa tidak batal. Habis ruku, i'tidal, kemudian lupa. Anak sudah ruku apa belum? Dia tidak sadar kalau sekarang i'tidal. Ingatnya, dia itu sedang berdiri untuk membaca surat. Akhirnya ruku lagi karena lupa. Setelah ruku baru ingat. Ya langsung segera balik, kemudian sujudnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu lupa, tidak batal. Yang batal in ta'ammadat. Kalau af'al katsirah nanti tidak ada qayyid itu. Af'al katsirah 3 kali gerakan berturut-turut itu, mau amdan, mau sahwan tetap batal. Amdan sahwan tetap batal. 3 kali gerakan berturut-turut. Tapi kalau ziyadatu ruknin fi'li, batal jika sengaja. Perbuatan yang membatalkan tadi berapa? 5 itu. Nah, itu. 5. Apa? Fi'lin fahish. Ini amdan au sahwan, batal. Itu. Biqasdillahi amdan au sahwan. Ada qasdillahi sahwan. Sahwan ke sholatnya. Sahwan ke sholatnya. Tetap. Jadi perbuatan-perbuatan yang 5 ini, amdan au sahwan batal. Yang qayyid amdan hanya yang ziyadatu ruknin fi'li. Yang ziyadatu ruknin fi'li. Itu tok yang harus amdan. Kalau sahwan enggak. Kalau yang 4, itu hatta sahwan batal. Hatta sahwan lupa kalau dia sedang sholat. Tetap batal. Yang 4 itu. Hanya ta'amud ruknin fi'li itu saja yang apa? Yang qayyid amdan. Enggak, apa? Kalau sahwan enggak batal. Udah.
Au fa'ala termasuk yang membatalkan ini. Au fa'ala contohnya afal kasir apa ini? Au fa'ala salasata af'alin mutawaliyatin. Atau ada orang melakukan perbuatan 3 kali berturut-turut. Mutawaliyah berturut-turut. Ukuran mutawaliyah itu apa? Uruf. Anak gerak. Kemudian yang kiri gerak juga. Nah, ini dihitung 2, apa 1 berhenti, kemudian 1 lagi. Nah, pemisahnya itu seukuran apa? Pemisahnya seukuran uruf. Ada sebagian ulama mengatakan untuk 2 gerakan itu dianggap terpisah, tidak berturut-turut. Pemisahnya seukuran Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Seukuran surat Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan lagi enggak, seukuran Al-Baqiyatus Shalihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu. Kalau yang rata-rata kitab, pemisah, jadi anak gerak, misalnya kaki kanan maju, kaki kiri maju 2. Kemudian anak berhenti. Kalau langsung 1, 2, 3, batal kan ya? Kalau langsung 1, 2, 3, batal. Kalau begini, 1, 2. Kemudian 1 lagi. Ini apakah yang ketiga ini dianggap gerakan baru, berarti tidak batal? Karena yang tadi cuma 2, sekarang baru 1. Ataukah dianggap yang ketiga, sehingga batal? Ya apa? Caranya perbuatan pertama dengan perbuatan kedua, atau perbuatan ketiga dengan perbuatan kedua, itu dianggap pisah, nggak nyambung. Ukurannya sekali lagi apa? Uruf. Rata-rata uruf. Tapi susah uruf itu. Apapun yang dikaitkan dengan uruf, prakteknya yang susah ngapalkannya enak kalau ujian uruf itu toh. Sakpira uruf itu. Akhirnya menurut saya nanti ya semua orang menurut saya. Gitu. Repot. Sebagian ulama ngasih dobit itu tadi. 2 gerakan itu dianggap kepisah. Kalau antara gerakan pertama dan gerakan kedua itu ada pemisah waktu yang kira-kira cukup digunakan untuk baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas atau Al-Baqiyatus Shalihat. Itu ukuran. Dan itu pernah diterangkan oleh beliau dulu waktu Darus Minhaj di Tambak Udan. Beliau menerangkan yang Qul huwallahu ahad, yang Ikhlas. Jadi gerakan pertama dan kedua dianggap pisah kalau pemisahnya seukuran bacaan Al-Ikhlas dengan bacaan yang normal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Bacaan normal, bukan yang terlalu cepat ya, yang normal. Itu, yang normal. Udah. Au fa'ala salasat afalin mutawaliyah. Contohnya kasala si khotawatin, 3 langkah. Kaki kanan, kaki kiri maju, itu dihitung 2, bukan dihitung 1. Walaupun lurus atau tidak lurus. Kaki kanan maju, kaki kiri maju lebih jauh lagi. 2. Atau lurus, kaki kanan maju, kaki kiri maju, lurus dengan kaki kanan. 2 tetap. Yang mutamat begitu. Jadi kaki kanan dan kiri itu 2 gerakan. 2 tangan diangkat langsung. 2 tangan diangkat langsung. Ini dihitung 2. Dihitung 2. Tapi kalau tangan 1 diangkat, balik lagi dihitung 1. Jadi kaki tangan misalnya diangkat, seret. Dikembalikan lagi ke posisi awalnya, asalnya gini. Dihitung 1 ini. Kalau begini, dihitung 4 apa 2? 2. Ya. Nah, jadi nggak ada gunanya, bukan dalam rangka raf'u yang sunnah, nggak sunnah ini. Dia begini, dihitung 2. Kenapa? Tangan ngangkat dan kemudian balik, itu dihitung, asal langsung, dihitung 1 ya, dihitung 1. Nah, ini berarti 2 tangan ya, hitung 2. Kaki juga itu, kanan kiri maju, dihitung 2. Kasalah si khotawatin. Au hakkatin, 3 garukan. 1, 2, 3. Nah ini 3 sudah, batal. Ini. Kalau tapak tangannya ikut gerak, tapi kalau jari-jarinya tak gini, nggak apa-apa. Kenapa? Harokah itu ada harokah sakilah, ada harokah khofifah. Kalau harokah khofifah, itu hatta banyak tidak apa-apa. Yang penting nggak qasdul laib. Kalau qasdul laib tadi batal. Harokah khofifah itu apa? Gerakan jari, gerakan bulu mata, gerakan kelopak mata. Sholat gini-gini. Tapi bukan untuk main-main. Kalau main-main sekali langsung batal. Itu. Misalnya kelilipan, ya kayak ada debu itu, akhirnya tidak enak gini-gini terus. Sampai berkali-kali, tidak batal. Kenapa ini? Harokah khofifah. Ada harokah sakilah. Yang membatalkan 3 kali berturut-turut itu harokah sakilah. Apa harokah khofifah? Gerakan yang dilakukan oleh jari-jari saja, tanpa tapak tangannya. Jari-jari tok. Jari-jari, telinga. Sebagian orang telinganya bisa gerak-gerak. Tidak semua orang ya. Sebagian orang itu telinganya bisa gerak-gerak. Itu tidak batal, hatta berkali-kali. Yang penting bukan qasdul laib.
Itu. Gerakan kelopak mata, kedip-kedip ini. Itu. Ndak, itu gerakan khafifah itu. Lidah. Lidahnya gerak-gerak berkali-kali kayak ular ya. Itu khafifah. Beda kalau ngunyah. Kalau ngunyah itu bukan harokah khafifah. Kalau sampai 3 kali batal itu ya. Tapi buka, nutup itu dihitung 1, bukan dihitung 2. Kalau itu. Nah, itu batal itu kalau sampai 3 kali. Kemudian gerakan kelopak mata, gerakan telinga, gerakan ini apa? Jari-jari saja itu. Gerakan kemaluannya gerak-gerak itu harokah khafifah itu ya. Itu. Yang penting enggak qasdul laib, enggak batal berapapun. Itu berapapun. Wadah ya. Nah, kalau harokah sakilah baru selain anggota-anggota yang tadi disebutkan. Nah, itu 3 kali berturut-turut batal. Au hakat, jadi 3 garukan. 3 garukan yang menggerakkan tapak tangan itu batal. Kalau jari-jari itu enggak. Hatta banyak gatal, enggak habis-habis gatalnya. Digaruk ini enggak berhenti-berhenti. Sampai banyak, enggak apa-apa, yang penting jari-jarinya aja. Jangan sampai tapak tangannya ikut gerak. Kalau tapak tangannya ikut gerak 3 kali batal. Kecuali fi ghairi jarobin. Kecuali orang yang kena penyakit gatal enggak tertahan. Jarob. Penyakit jarob itu gatal enggak tertahan. Terus garuk-garuk terus enggak berhenti-berhenti. Lah ketika ada orang gatal seperti itu, enggak tahan untuk enggak digaruk itu enggak tahan. Itu hatta sampai 5 kali, pokok sesuai kebutuhan. Hatta 10 kali. Pokok sesuai kebutuhan, maka enggak batal. Kenapa enggak tertahan? Seperti kemarin batuk yang enggak tertahan, hatta berkali-kali kan enggak batal kan ya? Nah itu. Yang enggak tertahan yang ghalabah. Nah itu. Begitu juga garukan yang enggak tertahan, enggak kuat sudah. Nahan itu enggak kuat. Gatal sekali. Nas'alullah wa'alafiyah. Itu. Berkali-kali enggak batal. Tapi kalau gerak gatalnya masih bisa ditahan, antum maksimal 2 kali. 3 kali batal. Kalau 3 kali berturut-turut. Jadi 1, 2 berhenti dulu. Seukuran bacaan Al-Ikhlas. Baru gerak lagi 2. Baru gerak lagi 2. Begitu juga ketika diperlukan di dalam sholat misalnya antum perlu menghindar. Misalnya ya gerak misalnya kayak ini. Makmum itu kalau makmumnya cuma 1, imam depan, makmum belakang sedikit di kanan. Ini. Kalau ketika awal yang datang cuma 1. Kalau yang sejak awal yang datang 2 langsung di belakangnya imam. Langsung kalau sejak awal datang langsung belakangnya imam. Ini. Tapi kalau asalnya 1, ya udah, ini imam, makmum di sini. Kalau udah takbir, imam takbir, makmum pertama sudah takbir, datang orang baru, biasanya di sini ya. Di sini biasanya begini ya, begini. Keliru. Yang benar mana? Di kirinya imam. Begini. Ini imam. 1 makmum, di sini takbirnya. Kalau datang lagi orang kedua, setelah ini takbir, posisinya di sini. Agak mundur sedikit. Agak mundur sedikit. Begini berarti ya, begini. Nanti setelah takbir, imamnya maju kalau memungkinkan. Kalau depannya tembok ya jangan maju. Atau tiang ya. Kalau masih luas, imamnya maju. Imamnya maju, makmum ini renggang kan ya? Renggang, nempel. Nah, kalau imamnya tidak mungkin maju, 2 makmum ini mundur. Saya mundur, nempel. Tapi hindari 3 langkah berturut-turut. Jadi 1, 2. Imamnya maju kan ya? Misalnya 1, 2 belum cukup. Udah berhenti dulu. Seukuran bacaan Al-Ikhlas. Baru maju lagi. Ya. Kalau langsung 1, 2, 3, 4 batal. Atau ketika ada orang makmum sholat sendirian di belakang shaf, jangan. Kalau antum di belakang shaf pertama full, antum di shaf kedua sendiri, jangan. Sebagian ulama mengatakan sholat antum tidak sah. Madhab kita, sholatnya sah tapi tidak dapat fadilah jamaah. Karena itu ketika full shaf depan, kalau masih ada renggang-renggangnya, antum delusup aja kalau mungkin ya. Delusup kalau mungkin. Kalau tidak mungkin jangan maksa, kasihan. Itu ya. Kalau memungkinkan. Ya, kalau nggak mungkin jangan maksa. Sebagian orang mungkin, sebagian orang nggak mungkin, relatif ya. Itu. Jadi yang kalau mungkin maju, ngisi sela-sela itu. Kalau nggak mungkin, imam memang sangat rapat soft depannya, atau yang mau maju ini kerapatan ya, itu. 3 in 1 ya, 3 in 1, 3 tapi 1 itu. Misalnya begitu. Yang mau maju nggak mungkin, maka narik yang depan ya.
takbir dulu, jangan narik dulu. Takbir dulu, Allahu Akbar. Setelah takbir baru ngasih kode untuk depannya itu mundur salah satu. Kalau mau ngasih kode untuk mundur, pilih-pilih orang yang kira-kira mau bantu antum. Ya orang yang ngerti dan kira-kira mau bantu. Kalau orang nggak ngerti jangan. Apalagi orang songong ya. Diambilkan celurit antum. Apa yang sholat main-main? Jangan. Orang nggak ngerti awam jangan ditarik. Nggak ngerti diapain ya sholat kok main-main. Orang yang ngerti kira-kira ngerti dan kira-kira mau bantu mundur. Nah, ketika ini mundur, jangan langsung 1, 2, 3, 4. Enggak. 1, 2. Kalau udah cukup ya sudah selesai. Kalau belum cukup, belum lurus, itu kurang mundur, berhenti dulu seukuran bacaan Al-Baqiyat Sholihat atau Qul Huwallahu Ahad. Kemudian mundur lagi 2. Nah, begitu. Udah. Kasala si khotawatin au hakkatin fi ghairi jarob. Itu. Selain jarob, selain orang penyakit gatal yang nggak tertahan. Kalau dia punya jarob itu gatal itu kan macam-macam. Penyakit kulit itu kan macam-macam. Ada panu, ada kudis, kurap, segala macam itu kudik, segala gatal itu jenisnya macam-macam. Ada gatal yang masih bisa ditahan, tidak usah digaruk. Atau digaruk 2 kali cukup. Ada yang berkali-kali tidak berhenti-berhenti sampai luka. Berkali-kali. Lah, gatal yang seperti itu, kalau memang nggak tahan, nggak garuk, nggak apa-apa. Asal seperlunya, walaupun 3 kali lebih, nggak apa-apa, nggak batal. Fi ghairi jarob. Awasaba wasbatan fahishatan au daraba darbatan mufritatan. Ya apa hukumnya? Batolat itu. Tadi kan falau, lau kan tadi belum ada jawabnya. Oh, sudah. Au fa'ala ini. Au fa'ala salah satu af'al mutawaliyah kala khatawatin au hakatin, belum ada jawabnya. Fi'il jarab. Au wasaba wasbatan fahisha au daraba darbatan mufrita. Batolat ini jawabnya. Kalau ada orang wasaba wasbatan fahisha, melompat dengan lompatan yang parah, lompatan yang berat. Siapa lompatan berat? Disebutkan dobirnya itu, disarahnya itu wahiyal latifihan hinaun bikulil badan, yaitu yang menyebabkan seluruh badan itu merendah. Jadi direndahkan dulu. Kalau berdiri lompat berat kan tidak bisa, paling pol lompat kayak vampir ya. Itu. Nah, jadi untuk lompat itu bisa jauh, direndahkan dulu badannya. Nah, lompatan fahisha itu yaitu lompatan yang sekiranya seluruh badan merendah dulu, merunduk dulu untuk bisa lompat tinggi lah. Itu wasbah fahisha. Ada yang mengatakan enggak, sebagian ulama setiap wasbah mesti fahisha, setiap lompat itu mesti fahisha. Udah, lompatan apapun, baik lompat yang merunduk dulu baru lompat atau lompatan model vampir, ya itu 1 kali langsung batal. Kenapa? Ini termasuk tadi itu apa tadi? Fi'lun fahish. Fi'lun fahish itu contohnya seperti itu. Lompatan. Lompatannya dikoyiti wasbah fahisha. Sebagian ulama mengatakan tidak usah dikasih fahisha. Setiap wasbah mesti fahisha. Setiap melompat itu mesti fahisha. Ada ulama yang seperti itu. Tapi di Busul Karim tidak. Wasbah yang fahisha artinya yang fiha inhinaun bikul badan. Yang sekiranya perlu merendahkan seluruh badan, merundukkan seluruh badan dulu, merendahkan seluruh badan, baru lompat. Itu yang fahisha. Kalau tidak begitu, tidak batal. Awas fahisha. Au dorabatan mufritatan. Atau memukul dengan pukulan yang keras. Itu ada orang lewat, mestinya diadang aja dijotos. Dengan keras, batal. Atau nendang dengan keras, batal. Kalau tendangan tidak keras, 3 kali berturut-turut baru batal. Pukulan tidak keras, 3 kali berturut-turut baru batal. Kalau pukulan keras, tendangan keras, 1 kali langsung batal. Sawaun kana. Itu semuanya tadi itu, 5 perbuatan tadi. Kan 5 perbuatan yang membatalkan sholat. Itu semuanya sawaun kana amidan au nasiyan. Baik dia melakukannya sengaja, ingat kalau dia sholat. Dan melakukan perbuatan itu sengaja, batal. Au nasiyan atau lupa. Lupa kalau sedang sholat, melakukan 3 gerakan berturut-turut, melangkah 3 langkah berturut-turut, batal. Hatta nggak ingat, hatta nggak ingat, lupa dalam sholat, hatta nggak ingat, batal. Kecuali 1 tadi, apa yang hanya amdan saja batal, apa? Ziyadah ruknun fi'li, ziyadah ruknun fi'li. Kalau nasian lupa, anak sudah ruku apa enggak, atau lupa kalau dia sedang sholat, nggak batal. Khusus untuk ziyadatu ruknin fi'li, harus amdan, nasiyan tidak batal. Adapun yang 4, bikosil laib, syar'a bihi fi mubtil,
al-afal al-katsira, fi'lun fahish, itu amdan au nasiyan batal. Sama-sama membatalkan. Tapi sebagian ulama mengatakan apa? Ini bertentangan dengan apa? Kalau lupa kan 3 gerakan berturut-turut, di sini kan amidan au nasiyan, sengaja atau lupa kan batalkan ya. Ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Sehingga pendapat kedua ini mengatakan amdan batal, kalau nasiyan tidak batal. Kenapa? Berdasar kemarin hadis Dzul Yadain. Hadis Dzul Yadain itu kan Nabi sholat mestinya 4 rakaat, dapat 2 rakaat salam. Dapat 2 rakaat salam. Kemudian sahabat semuanya diam. Khawatirnya ada nasakh atau apa. Ini karena Rasulullah SAW. Kalau kita ke guru tidak boleh. Waktunya 4 rakaat kok 2 rakaat salam. Harus diingatkan. Untuk sahabat diam segan. Rasulullah musyari, membawa syariat, bisa jadi syariatnya berubah. Setelah Rasulullah syariatnya udah sempurna, tidak ada udah. Tidak ada orang lain bisa merubah syariat itu, tidak ada ya. Itu. Karena itu kalau ke guru seperti apapun ya tetap kita ingatkan dengan cara baik. Sahabat meniru sahabat, tidak pas ya, tidak pas. Nah, di sini sahabat semuanya diam. Rasulullah itu setelah salam melangkah pindah tempat karena sunatnya paling afdol imam itu setelah salam pindah dari tempatnya itu. Pindah beberapa langkah dari tempatnya, tapi kemudian duduk untuk zikir. Itu yang paling afdol. Tapi amal salaf tidak begitu. Kalau di fikih mazhab Syafi'i, afdolnya begitu. Jadi setelah salam, imam itu pindah dari mihrab, dari tempat imamnya itu, pengimamannya itu, pindah ke kanan atau ke kiri, beberapa langkah, kemudian duduk wiritan. Bukan pindah kemudian keluar ke masjid, enggak. Di masjid, tapi pindah dari tempat semula, untuk kemudian zikir. Itu yang paling afdol. Kalau enggak mau melakukan itu, yaitu merubah posisi, bahu kanan ke arah makmum, bahu kiri ke arah kiblat, atau menghadap makmum, membelakangi kiblat seperti ini. Atau seperti ini ya. Kirinya ke kiblat, kanan ke makmum, atau membelakangi kiblat begini. Itu kalau tidak mau pindah. Lah Rasulullah ini pindah. Ketika lupa itu pindah. Lah pindah kan berarti kan ada beberapa langkah. Tapi Rasulullah ingat apa lupa? Lupa kan? Nah, ternyata setelah diingatkan, ngulang sholat dari awal apa? Apa neruskan? Neruskan. Berarti kan tadi gerakan ini karena lupa kan tidak membatalkan. Dan itu beberapa langkah. Jawaban qaul mu'tamad apa? Bisa jadi Rasulullah itu 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Lucu ya. Orang lupa masa gitu. Ya kalau orang ingat. Orang lupa. Bisa jadi Rasulullah itu 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Agak lucu jawabannya. Makanya di Busrul Karim itu dikatakan apa wahadah timalun fi ghaitil bu'd, jauh amat itu ya, sangat jauh sekali itu kemungkinan sangat jauh sekali. Makanya pendapat kedua mengatakan gerakan 3 kali berturut-turut kalau amdan batal, kalau sahwan nisyanan tidak batal ya. Nah, tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tetap batal hatta nasyan, sawaun kana amidan au nasyan, wala yadrul fi'lul qalil, tidak masalah, artinya tidak membatalkan sholat. Fi'il yang qalil, artinya tidak sampai 3 kali berturut-turut. Itu tidak batal. Kenapa? Karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu 1 gerakan, 2 gerakan. Rasulullah pernah dalam sholat melepas, mengizinkan untuk melepas sandal. Dengan melepas sandal, kan cukup 2 gerakan. Sudah. Itu. Kemudian pernah Rasulullah itu gendong Sayyidatuna Umamah. Sayyidatuna Umamah ini cucunya Rasulullah SAW. Putri Sayyidah Zainab. Kan di antara putrinya Rasulullah SAW, Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab punya putri, Sayyidah Umamah. Nah, ini pernah Rasulullah ketika sholat itu digendong. Jadi ketika Rasulullah berdiri, digendong. Nanti kalau mau sujud, ditaruh dulu. Mau bangun, dinaikkan lagi, kemudian bangun. Nah, dengan 1 gerakan, 1 atau 2. Enggak. Jadi nggak ada masalah. Nah, jadi Sayyidah Umamah. Nah, ini yang nggak salah kemudian menjadi istrinya Sayyidina Ali. Setelah meninggalnya Sayyidah Fatimah, atas wasiat Sayyidah Fatimah. Selama Sayyidah Fatimah hidup, Sayyidina Ali nggak menikah dengan siapapun. Kenapa? Takut menyakiti perasaan Sayyidah Fatimah. Menyakiti perasaan Sayyidah Fatimah, walaupun halal. Laki-laki kan menikah lebih dari 1 kan? Nggak masalah. Tapi ini istrinya siapa?
Sayyidatun Nisa'il Alamin menyakiti beliau, menyakiti Rasulullah SAW. Menyakiti Rasulullah SAW. Makanya Sayyidina Ali tidak berani. Padahal Sayyidina Ali itu orangnya kan kuat. Orang kuat ya sahabatnya tinggi. Sahabatnya tinggi. Tapi tidak mau menyakiti Sayyidah Fatimah. Halal, walaupun itu halal. Tidak mau menyakiti Sayyidah Fatimah, takut menyakiti Rasulullah SAW. Nah, kemudian Sayyidah Fatimah merasa akan meninggal. Sayyidah Fatimah sendiri yang bilang, Ali, saya tahu kamu ini orang sahabatnya besar. Kamu tidak akan kuat kalau nggak menikah. Karena itu beliau wasiat. Saya ingin setelah aku meninggal kamu langsung menikah. Setelah langsung. Tidak nunggu kuburan kering. Langsung. Setelah langsung kamu nikah. Dan beliau memilihkan Sayyidah Umamah itu. Sayyidah Umamah apanya? Sayyidah Fatimah berarti. Keponakannya. Keponakan. Putri dari Sayyidah Zainab. Setelah itu menikah dengan banyak perempuan Sayyidina Ali. Kenapa? Sudah Sayyidah Fatimah sudah meninggal, jadi banyak menikah Sayyidina Ali itu. Sayyidina Hasan putranya juga banyak menikah. Malah kalau Sayyidina Hasan ini menikah dicerai sering begitu. Sayyidina Hasan itu. Makanya Sayyidina Ali pernah suatu ketika ada seorang wali dari perempuan, itu yang perempuannya ini, anak perempuannya ini diminta mau dinikah oleh Sayyidina Hasan. Kemudian walinya minta saran pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, gimana putri menurut jenengan? Putri saya ini dilamar oleh putra Anda, Sayyidina Hasan. Sayyidina Ali dimintai nasihat, suf amanat, ya, nasihat. Jangan dinikahkan sama Hasan. Tidak lama nanti dicerai nanti. Bukan karena ini waladi ini, enggak. Tapi Sayyidina Ali memberikan nasihat terbaik. Begitu mestinya orang diminta pendapat, berikan yang terbaik untuk dia, bukan untuk kita. Untuk dia. Yang termasalah untuk dia. Ini jangan. Yang lain aja. Jangan sama Hasan. Itu dia mitlak. Artinya kasirut tolak. Banyak mentalak. Ala kulli hal. Yang jelas Sayyidina Hasan melakukan itu juga bimaqasid hasanah. Jangan diukur dengan kita. Ketika kita membaca biografi ulama besar, aulia kibar, yang melakukan tindakan yang menurut masyarakat mungkin kurang baik. Itu jangan diukur dengan kita. Beliau melakukan itu, maqasidnya apa? Jangan disamakan kalau kita yang melakukan. Kita melakukan nuruti nafsu, nuruti syahwat dan begini. Kalau beliau beda. Apa? Kalaupun kita tidak tahu, minimal kita husnudzon. Wallahu alam. Tapi yang jelas maqasid hasanah sudah begitu. Kalau ke orang besar itu begitu. Walaupun bagi kita itu tidak layak, tidak pantas. Kalau yang melakukan orang besar, jangan mengkiaskan kita dengan mereka. Jangan mengkiaskan kita dengan mereka. Itu kekeliruan banyak orang di situ. Ada tokoh yang memang mustaqim, bukan tokoh-tokohan. Mustaqim, memang betul-betul layak disebut tokoh. Melakukan sesuatu yang kalau kita melakukan itu nggak layak, husnudzon, bahwa niatnya baik itu. Kalau kita, beda lagi. Kita suudzon pada diri kita. Orang lain, tidak. Nah, itu. Sayyidina Hasan begitu, mitlak. Banyak nikah, banyak menikah, dan banyak tolak. Nah, itu. Karena itu, Sayyidina Ali, jangan. Orang lain aja. Itu nasihat Sayyidina Ali. Udah. Gerakan sedikit itu tidak membatalkan, dalilnya dari Sayyidina Rasulullah SAW, yaitu menaikkan dan menurunkan Sayyidah Umamah ketika sholat. Sayyidina Hasan juga pernah seperti itu. Sayyidina Hasan pernah seperti itu. Kemudian juga pernah Rasulullah SAW itu sholat di rumah beliau, sholat malam. Kan rumahnya sempit. Itu. Ya yang sekarang dibuat makam itu, nah itu rumahnya Rasulullah SAW. Tidak terlalu lebar. Yang ditinggali bersama Sayyidah Aisyah, yang tempat makamnya beliau sekarang itu, rumah tempat tinggal beliau bersama Sayyidah Aisyah. Kalau yang bersama Sayyidah Khadijah di yang lain. Itu. Ya kalau yang bersama Sayyidah Khadijah itu di Mekah. Kalau Sayyidah Aisyah kan di Madinah itu. Kalau Sayyidah Khadijah di Mekah. Dekat dari tempat keluarnya sa'i. Dekat dengan Marwah. Selesai sa'i di Marwah, keluar itu tidak jauh, di situ ada bekas rumah Rasul, tapi ya udah diratakan, enggak ada bekasnya sama sekali. Cuman porselennya aja dibedakan. Nah, itu. Dan dipageri biasanya. Jarang dibuka, dipageri, dan sengaja dikasih makanan burung dara, biar banyak burung daranya, banyak kotorannya akhirnya. Nah, itu. Mau masuk ke situ sering nggak boleh. Takut orang tabaruk syirik. Padahal berkah itu. Kalau ditakdirkan ke sana, dianjurkan. Sebab beberapa ulama menyarankan untuk datang di situ, sholat di situ, dan dianjurkan untuk membaca salah satu bait dari Burdah, hasyahu ayyuhrimar rajima karimahu au yarji al jaru minhu
ghaira muhtarami. Nah, atau diganti au yarji ad-dhaifu minhu ghairu muhtarami. Hasyahu ayyuhrimar rajima karimahu. Enggak mungkin Rasulullah SAW menghalangi orang yang berharap kedermawanannya. Au yarji al-jaru minhu ghairu muhtarami. Enggak mungkin tetangga pergi dari rumah Nabi atau tamu datang ke rumah Nabi kemudian pulang enggak membawa apa, enggak mungkin. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Pasti membawa hadiah yang besar walaupun enggak terlihat mata ya. Nah, dianjurkan untuk datang ke situ. Tapi sering ditutup di pagar pakai fiberglass itu, pakai fiber itu. Kadang-kadang dibuka, kadang-kadang. Tapi seringnya ditutup. Udah. Rasulullah SAW itu sholat di rumah Sayyidah Aisyah, sholat malam. Sayyidah Aisyah yaitu rebahan. Sayyidah Aisyah rebahan. Lah Rasulullah kalau pas mau sujud tak bisa. Ada kakinya Sayyidah Aisyah. Akhirnya dicolek, disentuh begitu agar diinggirkan dulu kakinya untuk Rasulullah sujud. Nanti dikembalikan lagi. Gitu. Berarti kan Rasulullah melakukan gerakan yang qalilah, tidak batal. Nah, ini. Sebagian ulama dari pendapat ini, dari kisah ini Rasulullah kalau sholat malam karena tempatnya kecil kan, ketika mau sujud kakinya Sayyidah Aisyah itu disentuh biar minggir untuk beliau sujud. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa nyentuh perempuan istrinya asal tidak syahwat, itu tidak membatalkan wudu. Itu madhab Imam Malik. Dan perlu itu kalau pas tawaf, susah soalnya. Gitu. Perlu. Berarti tidak batal. Kata Imam Syafi'i kan batal kan hatta tidak syahwat kan ya. Apa jawaban Imam Syafi'i? Ya bisa jadi Sayyidah Aisyah itu ketika disentuh oleh Nabi ada sarungnya atau apa, disentuh sarungnya bukan disentuh kulitnya. Siapa yang bilang nyentuh kulitnya? Tidak ada, cuma nyentuh gitu aja. Nyentuh apanya? Mungkin pakaiannya. Nah, begitu. Nah, sehingga tetap batal. Wala harokatun khafifatun wa in kasurat. Harokat khafifah sebagaimana tadi sudah diterangkan, gerakan ringan walaupun banyak tidak membatalkan. Contohnya kata tahrikil asabi, menggerakkan jari-jari. Tadi sudah diterangkan apa saja gerakan ringan? Jari-jari, telinga, mata ya, lidah, hidung, itu, kemaluan. Nah, gerakan itu gerakan ringan. Jadi walaupun banyak tidak batal, kecuali because dil laib. Kalau because dil laib langsung batal. Visual. Ya. Gerakan waruku itu termasuk gerakan yang membaca langsung. Rukuk itu gerakan diperintahkan apa enggak? Diperintahkan enggak dihitung. Gerakan yang diperintahkan enggak dihitung. Antum turun sujud, tangannya benar gerak begini kan ya. Enggak masalah. Gerakan yang diperintahkan itu enggak ada masalah. Ini gerakan 5 tadi itu bukan gerakan yang diperintahkan. Kalau gerakan disunnahkan, diwajibkan, itu enggak membatalkan. Nah, termasuk gerakan yang disunnahkan ketika sholat adalah ketika antum sholat kok mendapati kalajengking atau ular. Sunnah untuk dibunuh. Kalau perlu antum untuk mukul dengan 5 gerakan berturut-turut untuk bunuh, bahkan untuk ngambil tongkat dulu di sampingnya antum, bahkan kemudian merunduk pada waktu itu berdiri, perlu merunduk, kemudian mukuli ular sampai mati atau kalajengking, tidak batal. Kenapa? Ini diperintahkan. Disunahkan tengah-tengah sholat ada kalajengking ular, sunat untuk dibunuh. Hatta di tengah-tengah salat. Sehingga ketika perlu gerakan banyak, seperlunya tapi, bukan berlebihan, seperlunya, maka tidak batal. Nah, cuma ada, ini penting. Gerakan yang diperintahkan, kata ini Ibnu Hajar ini, agak keras ini. Gerakan yang diperintahkan, kalau bersamaan yang tidak diperintahkan, hatta yang diperintahkan dihitung. Kayak antum takbir, sunnah apa enggak? Angkat tangan. Allahu Akbar. Ngangkat tangan kan sunnah kan? 2 tangan dihitung berapa? 2 kan? Tidak dihitung ini. Tapi kalau gerakan yang diperintahkan bersamaan dengan gerakan yang nggak diperintahkan, dihitung juga. Menurut Ibnu Hajar. Banyak orang ini. Allahu Akbar. Iya kan? Mengangkat kepala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah, tangan dihitung 2, kepala dihitung 1, batal. Kenapa? 3 gerakan berturut-turut. Banyak orang kayak gitu. Anak sendiri sering dulu. Kadang-kadang gak sengaja juga. Allah. Nggak sunnah ini gerakan kepala ini. Kepala tetap melihat ke tempat sujud. Ngapain kepala ikut-ikut? Hanya tangan yang digerakkan. Sehingga kata Ibnu Hajar, kalau begini, Allahu Akbar.
Tangan 2, kepala 1, 3, batal. Kalau kata Imam Romli, gerakan tangannya tidak dihitung, Cak. Aneh-aneh itu. Gerakan tangan ini sunnah kok dihitung. Ya kepala tok dihitung berarti 1, tidak batal. Oh, tangannya kok dihitung juga. Kata Ibnu Hajar, mestinya memang nggak dihitung gara-gara sunnah. Tapi gara-gara bareng yang nggak disunahkan, jadi ikut kahitung. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Yang jelas Ibnu Hajar itu lebih ketat memang dibanding Imam Romli secara umum. Walaupun dalam beberapa masalah lebih ringan. Tapi secara umum lebih ketat. Lebih ketat. Sada Al-Ba'lawi lebih condong ke Imam Ibnu Hajar. Tapi tanpa merendahkan Imam Romli. Meyakini beliau orang alim. Tapi dalam amalnya banyak yang sesuai dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Karena ya memang mahabbahnya ke Ahlul Bait lebih besar. Imam Romli juga muhib ada Ahlul Bait. Kalau tidak muhib Ahlul Bait tidak bakalan manfaat siapapun. Dijamin sepanjang masa. Tidak muhib, tidak bakalan manfaat. Cuman Ibnu Hajar lebih, mahabbahnya itu lebih. Dan punya itisal dengan Sadatin Al-Ba'lawi. Malah setelah beliau ngarang Tufa itu, beliau ngirim beberapa naskah ke Tarim. Nyampe di Tarim waktu itu di zamannya Sayyidina siapa itu? Itu diterima, langsung dilemparkan. Lemparkan bukan kode ditolak. Di kode bahwa Tufa ini akan nyebar di Tarim. Kan dulu kan tidak dijilid kan. Dilemparkan acak-acakan itu. Kode betul sampai sekarang orang Tarim Masya Allah gak pada betul aja. Nah, mahabbahnya lebih gede, kemudian lebih pakar dalam hadis. Bukan Imam Romli tidak pakar dalam hadis, lebih pakar dalam hadis. Mahabbahnya ke Ahlul Bait lebih pakar dalam hadis, kemudian dalam usul juga lebih pakar. Imam Romli juga pakar, tapi lebih. Nah, 3 kelebihan itu yang menyebabkan Sadatul Al-Ba'lawi lebih condong ke pendapatnya Imam Hajar. Tapi tanpa merendahkan Imam Romli. Kadang-kadang juga sebagian amal ngikut Imam Romli. Fadhal, bisa lafaz. Gerakan kepala orang nanya mantu. Satu batal apa enggak? Dan bukan laib kan? Ada hajat kan? Nah, enggak batal. Kalau 1 enggak batal. Yang batal yang model 5 tadi itu. Salah satu dari 5 macam tadi itu yang batal. Ini 1. Bukan gerakan berat, bukan laib, bukan syuruk fi mubtil, ya kan? Dapat. Alas. Wa alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.